Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvinadia Permatasari, NPM 1804041057, kelas F Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menerangkan tentang kelembagaan sistem ekonomi Islam. Langsung saja materi yang pertama, yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Karena falsafah, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukan sebagai sentral tetapi sebagai hamba Allah yang harus mengabdi dalam pengambilan tugas yang dipercayakannya sebagai khalifah. Untuk itu, dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, persaudaraan, serta kebersamaan sesuai ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik. Untuk itu, Islam melakukan basis-basis kebijakannya berupa perintah membayar zakat kepada orang-orang yang mampu untuk mustahik, melarang praktik-praktik riba, memberikan jaminan sosial kepada orang yang berhak menerimanya, mendorong terciptanya kerjasama ekonomi tidak hanya antar individu dengan individu atau masyarakat dengan masyarakat lainnya, tetapi juga kerjasama antar negara, memfungsikan lembaga pemerintah untuk menjadi polisi sebagai sinergi para pelaku pasar akan dapat mewujudkan dan menciptakan kemakmuran, keamanan, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Materi selanjutnya yaitu Lembaga Keuangan Islam. Menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Kashmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, penghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah kegiatannya hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana, atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya, lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap intuisi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integrasi dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosioekonomi masyarakat. Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari 4 aspek, yaitu yang pertama, fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa penyedia finansial. Jasa-jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di antaranya, fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial antara lain, yang pertama, fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan penyedia instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang dimiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar atau konsumsi. Yang kedua, fungsi penyimpan kekayaan.
Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal penyedia suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping penerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Yang selanjutnya yaitu fungsi transmutasi kekayaan, di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan kepada pemilik dana. Yang selanjutnya yaitu fungsi likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu fungsi pembiayaan atau kredit. Pasar keuangan menyediakan pembiayaan atau kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi. Yang selanjutnya, fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, biliet, kartu kredit, termasuk mekanisme clearing dalam perbankan. Yang selanjutnya, fungsi diversifikasi resiko. Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan, dan resiko pendapatan atau kerugian. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen portofolio, yaitu sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah, dan pajak pendapatan. Yang selanjutnya fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Fungsi yang kedua yaitu fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral atau penciptaan uang dan deposito. Yang selanjutnya yaitu fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter, yaitu berfungsi menciptakan uang. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan sistem finansial, yaitu berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan atau rahmatan lil alamin. Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah yang pertama yaitu bebas. Bebas mencangkup yaitu yang pertama maisir atau spekulasi, merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang kedua, goror, yaitu sesuatu yang memberdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat atau keinginan dan lainnya. Yang ketiga, haram, secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Yang selanjutnya yaitu batil. Secara bahasa artinya batal atau tidak sah. Dalam hal ini ditegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang yang rusak di antara barang yang bagus untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Yang kedua yaitu menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah.
Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab dan qabul antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada 3, yaitu adanya pernyataan untuk mengikrarkan diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad. Yang terakhir yaitu menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga keuangan syariah mempunyai 2 peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Materi selanjutnya yaitu lembaga-lembaga keuangan Islam. Yang pertama yaitu Bank Indonesia. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Bank sentral berfungsi sebagai pengawas sistem moneter, pencipta uang primer terutama uang kertas dan uang logam, dan pemelihara cadangan emas dan devisa. Pada tahun 2018, sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi Fatwa MUI, yaitu pembentukan Komite Perbankan Syariah PBI nomor 10 atau 32 PBI 2008 tanggal 20 November 2008. Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangkaian implementasi fatwa MUI ke dalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Dewan yang selanjutnya yaitu Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. DSN MUI adalah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. DSN MUI mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dibentuklah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dengan mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. DPS ini secara organisasi bertanggung jawab kepada DSN MUI Pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional, adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah. Umumnya nasabah memilih datang ke Basyarnas sebelum pengadilan negeri karena secara ini dinilai lebih efisien dan dalam hal biaya dan waktu. Basyarnas didirikan bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia, didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 berbadan hukum yayasan. Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai dengan pedoman dasar yang diterapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom, dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.
Yang keempat yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Pasar modal mencakup broker, dealer, guarantor, dan jasa penunjang. Pasar modal di Indonesia juga diramaikan 14 Maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh Bapepam LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI. Yang kelima yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syarat syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung penipuan, maisir atau perjudian, riba, suap atau barang haram dan maksiat. Lembaga yang keenam yaitu Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak Pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini, usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah, sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan uang dilakukan dalam bentuk rahan. Yang ketujuh yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha yang mencakup usaha sewa, guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dalam aturan ini, pembiayaan selain menggunakan sistem konvensional juga dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan akad-akad yang telah diatur berdasarkan putusan Ketua Bapepam. Yang selanjutnya yaitu Lembaga Pengelola Zakat, BAS dan LAZ. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang lembaga zakat, diamanahkan untuk memberdayakan lembaga melalui BAS atau Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan LAZ, Lembaga Amil Zakat yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Melalui BAS dan LAZ ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal. Yang kedelapan yaitu Lembaga Pengelola Wakaf. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai peranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai kekuatan ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatan dengan prinsip syariah. Yang terakhir yaitu BMT, Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan Bait al-Mal wa al-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.